Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Doapedia. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja ceriwis ke sana kemari, telepon sana telepon ke sini, SMS-an ke sana kemari, atau juga menggunakan Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya hanya untuk menggunjingkan orang lain. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah SWT. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Nah, apa sajakah tanda-tanda sholat diterima oleh Allah? Berikut bisa Anda simak ulasan selengkapnya. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar amalan, doa, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, yuk klik tombol like dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. Tanda-tanda sholat diterima oleh Allah. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibantingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Lalu apa tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah? Jawabannya diberikan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dari hadis qudsi yang cukup panjang tersebut, dapat kita ketahui bahwa tanda orang yang sholatnya diterima adalah yang pertama, merendah diri. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan Moskow atau Jakarta, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah. Seperti Rasulullah SAW, kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Pada suatu hari orang melihat Imam Ali Zainal Abidin sedang berwudu dan wajahnya berubah menjadi wajah yang pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ketika ditanya, "Wahai Imam, apa yang terjadi?" Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Engkau tidak mengetahui di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri." Ketika berwudu, Imam Ali Zainal Abidin menyadari sebentar lagi beliau akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Karena itu pada waktu wudunya saja beliau sudah gemetaran, sudah ketakutan, karena sebentar lagi menghadap Allah. Kedua, menahan nafsu. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Pada hari kiamat nanti, sabda Rasulullah, ada orang yang diistimewakan Allah, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya, seraya berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lalu yang ketiga, banyak berzikir. Tanda ketiga orang yang sholat diterima oleh Allah adalah banyak berzikir. Dalam Al-Quran kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, disuruh juga untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan oleh Allah yang artinya Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya.
Jadi Allah akan menguji manusia, siapa yang paling baik amalannya, hasanu amalan, dan bukan yang paling banyak amalannya, aksaru amalan. Lebih bagus lagi manusia itu banyak amalnya dan baik amalannya. Keempat, solidaritas sosial pada sesama. Tanda yang lain dari orang yang sholatnya diterima adalah suka berderma kepada orang lain dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian pada orang yang tak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Disinilah realisasi orang yang sholatnya diterima, dan bila dikaitkan dengan negara kita yang sedang krisis, solidaritas sosial dari yang mampu kepada yang tak punya sangat diperlukan. Bila hal tersebut sudah dilakukan, maka dari wajah orang yang sholatnya diterima akan memancarkan cahaya yang bersinar, cahaya yang menerangi kegelapan, dan Allah akan memberikan ilmu pada saat dia tidak tahu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan syurga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Dia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberikan cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah masuk ke dalam hati sanubarinya. Pada saat peperangan di zaman Rasulullah, banyak orang Yahudi yang dihukum mati. Ketika seorang tawanan mau dihukum mati, tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah supaya orang Yahudi itu dibebaskan. Diberitahukan bahwa orang Yahudi yang satu ini suka memberikan makanan, menjamu tamu, dan suka menolong fakir miskin. Ketika Rasulullah datang memberitahukan kepada orang Yahudi itu bahwa dia dibebaskan, orang Yahudi itu bertanya, "Mengapa?" Nabi menjawab, "Allah baru saja memberitahukan kepadaku bahwa kamu suka membantu orang miskin, suka menjamu tamu, dan suka memikul beban orang lain." Orang Yahudi itu bertanya kembali, "Apakah Tuhanmu menyukai perilaku itu?" Nabi menjawab, "Betul, Tuhanku menyukai hal itu." Waktu itu juga orang Yahudi itu memeluk Islam. Dia memeluk Islam karena sifat kedermawanannya dicintai oleh Allah. Orang yang suka memberikan pertolongan, tidak mempersulit orang lain, tidak menahan hak orang lain, dan memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan memperoleh kenikmatan dalam sholat. Dan orang yang merasakan kenikmatan dalam sholat adalah salah satu tanda bahwa sholatnya diterima. Dan orang yang sholatnya diterima oleh Allah, niscaya Allah menyintainya, dan orang dicintai oleh Allah akan terbukalah baginya segala pintu langit dan bumi. Terbukalah segala macam dinding penghalang, terbukalah segala macam selubung kegelapan yang melanda jiwanya. Nur Allah masuk ke dalam hatinya, cahaya Allah masuk ke dalam jiwanya, dan terbentuklah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang ridho dan diridhoi olehnya. Jiwa yang semacam ini tidak takut pada segala macam krisis yang melanda, tidak takut kehilangan jabatan yang fana, tidak takut pada kedudukan yang nestapa, tidak takut kekacauan duniawi, tidak takut hinaan, cacian, makian, ujian, cobaan, dan sebagainya. Yang dia takuti cuma Allah, Allah dan Allah. Bila di hati orang yang sholatnya diterima hanya semata-mata Allah, maka tak ada lagi kesempatan untuk membenci, menggunjingkan, iri, dengki, dan hasut pada orang lain. Bahkan memusuhi setan pun dia tak sempat. Seperti yang dikatakan oleh wanita sufi Rabi'ah al-Adawiyah, hatiku sudah penuh dengan Allah, tak ada tempat lagi untuk memusuhi setan. Orang yang merasakan nikmatnya sholat tidak akan memusuhi, membenci, dan mengutuk siapapun, karena dia bukan pencipta dan pemberi rizki kepada siapapun. Dia tidak sekali-kali meremehkan seseorang, karena dia mengetahui banyak kekasih Allah berasal dari orang yang dianggap hina dina. Orang yang merasakan nikmatnya sholat, bila dia punya jabatan, jabatannya akan dipergunakan untuk mendekati Allah. Diajak bawahannya untuk mengabdi kepada Allah, karena dia mengetahui jabatan itu pun sebenarnya bukan miliknya, tapi amanat Allah yang dititipkan kepadanya, yang nantinya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Ilahi Robbi. Makanya ketika Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah, dia tidak menyebut Alhamdulillah, tapi Astagfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah. Mengapa? Karena yang terbayang di matanya bukan kursi empuk dengan berbagai macam fasilitas yang diterimanya, tapi amanat Allah. Tanggung jawab kepada Allah itulah yang terbayang dalam pikirannya. Bisakah dia mengemban amanat yang dipikulkan kepadanya? Bisakah dia berlaku adil kepada bawahannya?
Bila tidak, nerakalah tempatnya. Dan pemimpin yang tidak adil termasuk orang yang tidak dilihat oleh Allah di akhirat nanti dan tidak mendapat ampunan oleh Allah. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil akan mengadukan hal tersebut kepada Allah dan Allah akan menjawabnya. Inilah yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Bandingkan dengan pejabat-pejabat sekarang ini, jauh sekali bedanya. Umar bin Khattab adalah salah satu contoh orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat. Bahkan dalam sholat pun dia suka menangisi segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Sebab itu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita sholat dengan benar? Sudahkah sujud kita, rukuk kita, tumakninah kita benar? Mari kita sempurnakan sholat kita dengan sebenar-benarnya, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Insya Allah, sholat yang penuh dengan kekhusyuan dan keikhlasan akan diterima oleh Allah. Amin. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.